Shalom Jemaat Tuhan, saya Yeremia. Selamat bergabung di ibadah online ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini, Minggu 19 April 2020. Saya percaya Tuhan masih melakukan kesetiaannya, kebaikannya, dan kita bisa menikmatinya hari ini meskipun keadaan masih sulit. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang menolong kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita di masa sekarang dan di masa depan. Tuhan yang menghiburkan kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menghiburkan kita di masa sekarang dan di masa depan. Tuhan yang melindungi kita di masa dahulu adalah Tuhan yang sama yang akan melindungi kita di masa sekarang dan di masa depan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hatimu, pusatkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjamah hati kita, menjamah hidup kita selama ibadah ini berlangsung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur hari ini jika kami masih dapat beribadah secara online. Meskipun kami tidak bisa beribadah secara fisik, tapi kami percaya Tuhan sanggup bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami, tapi bagi mereka yang mungkin secara tidak sengaja mengklik Tuhan link ini, tetapi mereka akan menikmati hadirat Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat beribadah. He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. You say your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, you are
Bapa yang kekal, kau terhebat. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
kudusanmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Ini kerinduan kami, Tuhan. Menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya mengucapkan selamat datang. Kita telah melakukan ibadah melalui puji-pujian dengan hati kita. Saatnya kita akan melanjutkan ibadah kita dengan harta kita. Ingatkah kita dengan sebuah cerita yang ada di Alkitab, seorang janda yang membawa persembahannya ke bait Allah. Meskipun persembahannya sangat sedikit, tetapi Tuhan memuji persembahannya. Tuhan memuji persembahannya karena dia memberikan dari dirinya yang terbaik. Dia memberikan dengan motivasi karena dia mengasihi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan supaya Tuhan disenangkan, dan saya percaya setiap persembahan kita tidak pernah sia-sia. Berikut adalah cara-cara yang dapat Anda ikuti supaya kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja. Terima kasih buat persembahan yang sudah dan akan diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Pastor Ari akan berbicara kepada kita semua resep-resep yang baik yang harus kita miliki di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya percaya firman ini akan menguatkan hati kita semua, iman kita akan dikuatkan, pengharapan kita akan dipulihkan, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Selamat mendengar firman Tuhan, dan Yesus berkati. Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun selalu berada. Sungguh senang berjumpa saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita tentang resep obat dari Allah kita. Ya, saudara sekalian, setiap kita pernah merasa takut, merasa cemas, dan khawatir. Kita sebagai manusia normal, hati kita, pikiran kita kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal dunia. Saat ini di mana COVID-19 merajalela, melanda dunia, yang disebut sebagai pandemi, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi cemas dan khawatir. Khawatir saudara, kalau kita masuk dalam keadaan khawatir, kita tidak bisa berkonsentrasi. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang kita khawatirkan. Kita tidak lagi bisa memikirkan segala sesuatu dan kita hanya memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menjadi khawatir. Saudara, kekhawatiran konstan dalam waktu yang lama akan membuat kita menjadi ketakutan. Akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita, pengaruhi hubungan kita dengan Allah kita, dan akan membuat kita menjadi lebih jauh dari Tuhan kita. Setiap orang saat ini dimanapun saudara berada, siapapun saudara, kita menghadapi satu masalah yaitu COVID-19. Ketika kita membiarkan diri kita dan mata kita hanya mendengarkan berita-berita yang negatif, kita menjadi cemas dan khawatir. Ketika kita melihat tanda-tanda bahwa pandemik ini tidak akan segera berakhir, di mana ada ramalan gelombang kedua, gelombang ketiga, kita menjadi sangat khawatir. Dan ketika kita melihat, mungkin tidak ada lagi, belum ditemukan obat penawar, obat yang menyembuh secara mantap, ataupun saudara melihat banyak sekali ribuan orang mati karena penyakit COVID-19, kita menjadi sangat takut. Saudara sekalian, Allah, Tuhan kita tidak ingin anak-anaknya, yaitu saya dan saudara, untuk menjadi takut. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini akan membebaskan kita, akan memulihkan kita, akan menjaga kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, buka hati kami saat ini, buka pikiran kami saat ini Tuhan, agar kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, ketika kita sakit,
sakit secara fisik, ya mungkin kita demam, batuk, dan sebagainya, kita pergi ke dokter. Di tempat dokter, di tempat praktek dokter, dokter akan memberikan nasihat buat kita, perintah kepada kita. Dan kemudian dokter akan membuat resep obat, dan kita tebus obat itu. Dokter katakan dalam 3 hari, seminggu kamu akan sembuh. Ya, dokter akan mengatakan hal-hal yang harus kamu tidak lakukan sama sekali. Tidak boleh makan pedas, tidak boleh pergian, harus istirahat. Dan dokter juga akan mengatakan kamu harus melakukan ini, makan ini, tidur yang banyak dan sebagainya. Jadi dokter akan mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada pagi hari ini saudara, kita datang kepada dokter segala dokter, tabib segala tabib. Tuhan akan memberikan perintahnya bagi kita untuk apa yang boleh kita lakukan, untuk apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan dia akan memberikan obat itu bagi kita, obat supranatural. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, Allah ingin mengubahkan rasa khawatir, cemas, takut saudara menjadi iman yang dikuatkan. Dalam keadaan pandemi, kita tidak menjadi panik, dan dia akan mengubahkan segala berita keputusasaan dalam sekeliling kita mungkin masuk dalam kita menjadi suatu harapan di dalam Yesus. Dia ingin membangkitkan semangat kita yang mulai sudah patah, sudah mulai layu, yang sudah mati, menjadi semangat di dalam Yesus. Dalam keadaan COVID-19 yang mengglobal, krisis global, kita tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita akan bahas 3 hal, saudara. Kita datang kepada dokter di atas segala dokter, Tuhan akan mengatakan apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan di ayat 6 tadi, bagian A mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara sekalian, Allah ingin mengatakan, jangan lakukan ini. Jangan khawatir. Kalau boleh saya berkata, stop khawatir. Karena khawatir tidak akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Stop khawatir. Allah tidak mengatakan tidak ada khawatir di dunia ini. Allah tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami khawatir. Tetapi Allah mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kita khawatir. Saudara sekalian, saudara tahu apa yang ada di balik khawatir? Ketika saudara khawatir, saudara tidak mempercayai Allah. Saudara tidak mempercayai janji-janji Allah. Saudara sudah lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa lalu. Kalau kita khawatir, kita seakan mengatakan, saya nggak yakin Tuhan yang memegang kendali saat ini. Saya tidak yakin Tuhan apakah bisa melakukan kebaikan. Saudara sekalian, kekhawatiran membuat kita ragu akan kedaulatan Tuhan. Dan kita mengambil alih, mengendalikan diri kita sendiri. Saudara, kekhawatiran. Saudara tanpa sadar kita meremehkan kedaulatan Tuhan. Atau saudara menghina Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Saudara sekalian, Allah adalah penyelamat saudara. Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara. Di dalam Matius 6, ayat 27, 33, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus di dalam Matius 6 ini mengatakan jangan khawatir 4 kali saudara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Karena tidak akan mengubahkan sehasta pun dalam kehidupan saudara. Di ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saudara. Allah tidak mau kita khawatir. COVID-19 memang bisa membuat yang khawatir menjadi semakin khawatir. Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga.
Saudara sekalian, jadi jangan khawatir adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan karena melanggar perintah Allah dan tidak mengerjakan kebaikan. Jadi serahkan semuanya apapun yang ada pikiran saudara dalam hati saudara kepada Allah. Saudara sekalian, sudahkah saudara saat ini capek dengan khawatir? Sudah berapa lama saudara khawatir? Saatnya saudara kita serahkan kepada Dia. Serahkanlah semua khawatir saudara. Dia akan memelihara kehidupan saudara. Haleluya. Charles Spurgeon mengatakan, kekhawatiran kita pada saat ini tidak akan meniadakan segala kesusahan, kesedihan di masa yang akan datang. Kekhawatiran kita saat ini hanya meniadakan kesukaan kita, kekuatan kita, semangat hidup kita pada hari ini. Jangan khawatir saudara. Itulah perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki untuk tidak kita lakukan. Hal yang kedua, dokter skala dokter, kalau kita datang kepada dia akan mengatakan tidak hanya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ayat 6 di bagian B mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat ayat ini, yang harus kita lakukan, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kepada siapa hal itu kita lakukan, dan bagaimana kita melakukannya. Pertama, kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita harus tahu kita melakukan, yaitu menyatakan segala hal saudara, keinginan kita. Segala keinginan kita. Di bagian A, ketika kita tidak boleh melakukan, yaitu khawatir dalam hal apapun, itu juga segala hal saudara. Saat ini, saudara diperintahkan untuk melakukan, menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Allah. Apa yang saudara khawatirkan, apapun itu, banyak. Masa depan saya, keuangan saya, keluarga saya, kesehatan saya, lingkungan saya, apapun itu saudara. Tuhan perintahkan, lakukan ini. Serahkan dalam segala hal permintaanmu itu. Keinginanmu itu. Amin. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya diperintahkan untuk menyatakan segala kekhawatiran kita, keinginan kita, keperluan kita kepada Tuhan. Segala harus diserahkan kepada Allah untuk diselesaikan. Pagi hari ini saudara, saat ini, apa segala hal itu dalam kehidupan saudara? Apa masalah itu dalam kehidupan saudara? Nyatakan kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita serahkan kepada siapa keinginan kita? Keperluan kita. Kekhawatiran kita. Hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada Allah. Betapa sering saudara, ketika kita khawatir, kita ada masalah, kita ngomong kepada orang, ya, kita seakan-akan menyerahkan kekhawatiran kita kepada manusia. Saat ini Tuhan mengatakan, serahkanlah dalam segala hal keinginan saudara kepada Allah. Saudara sekalian, karena Allah saja yang akan menyelesaikan segala kekhawatiran. Dia akan mengambil segala kekhawatiran kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyatakan segala permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam Lukas 11:9-11 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya di pintu dibukakan. Haleluya. Segala hal saudara. Permintaan saudara. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, tidak hanya kita tahu apa yang kita serahkan. Kita tahu kepada siapa kita serahkan. Kita juga lakukan dengan cara yang benar. Yaitu bagaimana kita melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, untuk kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan. Doa berbicara tentang sikap hati kita. Kita harus datang dengan rasa hormat, penyembahan kepada Tuhan kita. Ketika kita datang mendekati, berbicara, menangis sekalipun dalam doa saudara, datang dengan rasa hormat dan sikap penyembahan.
Hormat dan penyembahan apa, saudara? Sebab kita datang kepada Allah yang benar. Kita datang kepada Allah yang berdaulat. Kita datang kepada Allah Yesus yang hidup, yang sudah pernah menolong kita dan pasti akan menolong kita. Amin, saudara. Permohonan berbicara tentang permintaan saudara yang spesifik, yang khusus. Apa yang menyebab saudara menjadi khawatir? Apa, saudara? Itu adalah permohonan saudara. Nyatakan dalam doa dan permohonan. Permintaan saudara secara khusus harus datang dengan sikap yang menyembah kita datang. Dengan sikap hati yang menyembah, kita menyatakan keinginan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tadi, ayat 7 tadi mengatakan kita serahkan segala khawatir kita. Tetapi di dalam ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hormat dan penyembahan kepada Allah yang kuat. Supaya kamu ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Amin. Ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Amin. Kita datang dalam doa dan permohonan dengan takut akan Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, kita lakukan tidak hanya dengan doa dan permohonan, tapi dengan ucapan syukur. Kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menyampaikan, menyerahkan hati kita dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Allah dalam keadaan apapun khawatir, tetap hati kita mengucap syukur. Ucapan syukur berbicara tentang kita berterima kasih dengan keadaan kita, apapun itu. Mengucap syukur berbicara tentang kita mengatakan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku menerima apa yang Engkau akan lakukan padaku saat ini. Doa dan permohonan akan menghilangkan kekhawatiran kita karena kita percaya kepada Allah. Ucapan syukur akan menghilangkan kekhawatiran kita karena kita menerima keadaan kita di bawah kendali Tuhan. Haleluya. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersyukurlah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Mengucap syukur kita mengatakan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang memelihara hidupku. Mengucap syukur mengatakan, Engkau yang pegang kendali masa depanku. Aku tidak akan takut lagi. Mengucap syukur mengatakan bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Allah kita lebih besar daripada COVID-19. Saudara sekalian, apa yang saudara hadapi saat ini? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, penghasilan, karena situasi yang ada saat ini. Kita khawatir keluarga kita di Indonesia, orang Indonesia, keluarga kita khawatir kepada kita di Hong Kong. Kita khawatir tentang masa depan. Anak-anak kita. Saudara sekalian, mari kita serahkan segala hal keinginan kita kepada Allah Yahweh kita. Di dalam doa dan permohonan kita. Dan dengan ucapan syukur. Haleluya. Hal ketiga, Allah kita akan memberikan obat bagi kita. Apa hasilnya? Apa kesimpulannya? Bahwa ayat 7 mengatakan bahwa damai sejahtera Allah. Oh haleluya saudara, damai sejahtera Allah. Bukan damai sejahtera dunia. Damai dari teman, damai karena kita memiliki segala sesuatu. Damai sejahtera dari Allah. Apa yang akan dikerjakan damai sejahtera Allah? Firman Tuhan mengatakan yang melampaui segala akal. Kadang kita mengatakan ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk nalar. Inilah damai sejahtera Allah. Yang saudara akan terima, yang tidak masuk akal saudara. Saudara akan terima itu. Karena apa saudara? Karena damai sejahtera Allah adalah damai yang supranatural. Damai yang dari surga. Amin. Hanya di dalam Kristus. Ketika saudara menyerahkan semuanya di dalam Kristus, saudara akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang akan saudara memelihara hati saudara. Dan memelihara pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini janji ilahi saudara. Ketika saudara datang kepada Allah, saudara menerima janji yang dari Tuhan. Saat kita khawatir begitu lama, takut begitu lama, segala dokter akan mengatakan, terima damai sejahtera surgawi. Jangan lakukan ini, jangan khawatir. Lakukan ini, serahkan semuanya. Aku akan berikan kepadamu obat ini. Tidak hanya menyembuhkan, memulihkan saudara, tetapi akan memelihara saudara. Sehingga ketika khawatir itu datang, ketika berita itu datang, masuk dalam pikiran saudara, tidak akan masuk saudara. Masuk dalam hati saudara, tidak akan masuk. Karena damai sejahtera Allah akan memelihara. Bahasa Inggris mengatakan guard, menjaga, membentengi saudara, pikiran saudara.
hati saudara. Sehingga damai itu tetap ada. Apapun keadaan hidup saudara, apapun keadaan dunia, apapun yang terjadi di sekeliling saudara. Saudara, hati berbicara tentang manusia batinia kita, pusat kepribadian kita, emosi kita. Pikiran berbicara tentang kehidupan pemikiran kita, kekuatan penalaran kita. Tuhan akan membentengi itu. Tuhan akan memelihara itu. Saudara sekalian, Allah ingin saudara memiliki damai yang dari Tuhan. Amin. Segala dokter sudah memberikan perintah, jangan lakukan ini, tapi lakukan ini. Dia memberikan solusinya buat saudara, yaitu damai itu yang melampaui segala pikiran saudara. Akan mengiringi kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Akan menguatkan saudara ketika saudara lemah. Damai sejahtera itu akan menjadi sumber pengharapan saudara. Bahwa Allah beserta saudara. Bahwa Allah ada dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, ayat 6, ayat 7 Filipi 4 tadi mengatakan, saya boleh tambahkan, jangan lakukan ini, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, lakukan ini. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka saudara akan dipulihkan dan disembuhkan dan tidak akan kambuh lagi karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus saudara terpelihara sempurna karena Yesus Kristus hidup di dalam saudara dan saudara hidup di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, sebagai anak Allah kita tahu kapan kita harus datang kepada Tuhan. Inilah saatnya saudara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bukan kebetulan saudara. Ketika saudara mengalami apapun saudara saat ini, saudara di rumah, saudara terbaring di rumah sakit, mungkin saudara yang sedang menderita COVID-19. Tuhan ingin memulihkan saudara, terutama dalam pikiran saudara, hati saudara, yaitu damai sejahtera. Datang kepada Dia, Dia masih Yesus yang sama. Saudara sekalian, kita baru melewati Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Keselamatan sudah dinyatakan. Ketika di kayu salib, Tuhan tidak hanya mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Selama ini kita pikir mungkin sakit penyakit secara jasmani. Karena katakan bilur-bilurnya. Tubuhnya tersiksa dan hancur. Tetapi dia juga akan menyembuhkan saudara emosi kita. Dia menyembuhkan mental kita. Hati saudara akan disembuhkan, pikiran saudara akan disembuhkan. Tidak hanya disembuhkan dari segala kekhawatiran, Dia akan melindungi saudara dalam kuasa. Datang kepada Yesus. Inilah saatnya saudara. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, selalu mendengarkan firman Tuhan ini. Apa itu damai sejahtera Allah? Saudara sekalian, damai sejahtera hanya datang dari keselamatan, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Kalau saat ini saudara, mungkin Allah, Roh Kudus itu menjamah saudara. Buka hati saudara. Hanya Yesus jalan keselamatan. Ketika saudara membiarkan, mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan saudara, saudara kasih kesempatan saudara. Ketika saudara mungkin tergelitik, mungkin saudara Tuhan menjamah saudara, kasih kesempatan Yesus masuk dalam hati saudara. Dengan iman, serahkan saudara. Ketika saudara menerima keselamatan, saudara diperdamaikan dengan Allah. Ketika saudara sudah diperdamaikan dengan Allah, saudara menerima damai Allah itu yang melampaui segala akal, yang akan mengawal kehidupan saudara. Apapun saat ini saudara khawatirkan, haleluya, Dia Allah, Dia dokter segala dokter. Datang kepada Dia. Dia punya nasihat, Dia punya perintah untuk saudara, dan juga punya obat buat saudara, yaitu damai sejahtera Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus. Haleluya. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau tidak hanya dahsyat, Engkau tidak hanya berkuasa. Engkau memiliki belas kasihan Tuhan. Engkau tahu Tuhan kami. Setiap manusia, bahkan orang percaya, bisa mengalami kekhawatiran. Tapi Engkau sudah memerintahkan bahwa kami jangan khawatir. Kami harus menyerahkan segala hal keinginan kami dalam permohonan dan doa kepada Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah akan mengiringi kehidupan kami dan juga akan beserta kami.
Sehingga kami boleh menerima sahani Tuhan, kami terima. Kepada setiap jemaat Tuhan yang menyimak firman Tuhan ini, kami terima Tuhan, damai sejahtera Allah, damai surgawi itu, damai yang supranatural itu masuk dalam kehidupan kami, yang akan melindungi pikiran kami, akan melindungi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Roh Kudus telah berbicara di hati kita masing-masing melalui Pastor Ari. Kita tidak boleh khawatir tentang apapun, karena kita adalah anak Allah, karena kita memiliki janji-janjinya, meskipun keadaan situasi kita tidak mudah. Jangan lupa terus menyebarkan kabar baik, jangan lupa terus menyebarkan pengharapan sejati, yaitu Yesus sendiri. Inilah waktunya kita mengabarkan itu semua kepada mereka. Sebelum saya menutup, saya akan mengajak kita semua berdoa buat keluarga kita yang ada di Indonesia, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka dijagai oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa saat ini bersama-sama, bersyafaat bagi seluruh keluarga kami yang ada di kampung, yang ada di negara kami Indonesia. Tuhan, kami mendengar begitu banyak kabar yang sedang terjadi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan tetap memelihara mereka, biarlah Tuhan tetap menjagai mereka, biarlah Tuhan tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya di tengah ekonomi yang sulit, kami percaya di tengah virus yang sedang merebak, dimanapun berada, Tuhan akan selalu bersama dengan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan, pelihara hidup mereka. Mungkin mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin mereka sulit untuk mendapatkan pendapatan, tapi kami percaya Tuhan sanggup mengirimkan berkat-berkat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, supaya mereka tetap terpelihara. Kami mengucap syukur jika kami dapat terpelihara dengan baik di negara ini, di bangsa ini. Kami juga percaya bahwa keluarga kami yang ada di rumah, jauh di sana, mereka juga dalam perlindungan Allah dan dalam pemeliharaan Allah. Terima kasih ya Bapa, kami sudah beribadah hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap puji-pujian yang kami sudah dengar, yang sudah kami naikkan kepada Allah. Iman kami sudah lebih kuat, kepercayaan kami sudah lebih kuat. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari-hari selanjutnya. Biarlah Tuhan terus menjaga kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami tetap menjadi terang-terang dan garam-garam di dunia ini Tuhan, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, bagimulah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.